Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bertemu kembali pada pengajian Al-Istiqomah gitu ya, tanya jawab tentang berbagai hal Ustaz ya, atau istiqomah gitu ya, pengajian tentang istiqomah yang alhamdulillah insyaallah akan kita mulai pada malam hari ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Habibullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya pada yaumil akhir selalu kita dapatkan insyaallah. Baiklah, langsung saja pengajian Al-Istiqomah akan dimulai pada malam hari ini, yang mana pematerinya adalah Al-Ustadz Azmi Khatib sebagai Ustadz tetap Masjid Syekh Burhanuddin, kemudian selaku thalabul ilmi atau bertanya tentang materi tentang istiqomah, sebagaimana di sini adalah Mete Nasrul. Kepada Mete dipersilahkan menyampaikan pertanyaan kepada Ustadz Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, saya mau nanya ini masalah tentang istiqomah. Kadang orang-orang sedikit-sedikit ngomong istiqomah. Apakah istiqomah itu artinya gitu kan? Nah, kadang ada yang nggak pernah memahami, kadang tujuannya keburukan bilangnya istiqomah juga. Kalau kebaikan ya mungkin nggak masalah kan begitu. Ya cuman itu untuk sementara Pak Ustadz. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli halin wa ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, kita akan coba sedikit untuk menjawab pertanyaan dari Maite atau Ajo Nasrul, masalah istiqomah. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Jadi yang dikatakan istiqomah di sini adalah rutin menjalankan perkara-perkara yang menuju kepada ridha Allah. Ini istiqomah yang dimaksud di dalam agama, dan istiqomah yang dijanji dengan berbagai macam karomah. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Di satu istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Nah, tetapi kalau istiqomahnya istiqomah yang tidak dianjurkan oleh agama, atau istiqomah yang dilarang oleh agama, misalnya istiqomah bermusuhan, ya itu nggak boleh. Istiqomah juga tapi bermusuhan, tiap ketemu saling memalingkan muka. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, janganlah kau palingkan mukamu daripada manusia. Nah, jadi istiqomah yang dimaksud di dalam agama adalah istiqomah fi ta'atillah, bukan fi maksiatillah. Jika dalam bermaksiat, di dalam bermusuh-musuhan, di dalam pertengkaran, atau di dalam bikin kegaduhan, itu bukan istiqomah. Ya, itu namanya continue gitu aja. Continue melakukan sesuatu yang efeknya pasti akan kembali kepada yang bersangkutan. Jadi kalau istiqomah fi taatillah khairun min alfi karomah, istiqomah fi maksiatillah ya khairun min alfi bala. Hati-hati kalau kita istiqomah dalam kemaksiatan kepada Allah,
maka kita telah ditunggu 1000 bala, 1000 kesulitan. Ya, makanya nggak usah ngurusin yang kira-kira nggak ada gunanya, ngurusin aja, apalagi kita di rantau ini, urusin aja lah dagangannya. Ya, biar bagaimana duitnya banyak, bisa beli rumah, nggak kesulitan lagi. Baik urusan itu daripada ngurus tetek bengek yang tidak ada gunanya. Kira-kira itu jawaban sementara masalah istiqomah, dan silahkan kalau memang ada lagi yang mau ditanyakan. Baik, terima kasih atas jawaban dari Ustadz yang telah menyampaikan panjang lebar soal istiqomah. Jadi intinya adalah istiqomah itu adalah berketetapan hati dalam taatillah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini masalah kurban Ustadz ya. Ya, kadang-kadang ya arti kurban itu sendiri secara harfiah atau secara bahasa kan intinya mendekatkan diri kepada Allah Ustaz ya. Kadang korban itu kan orang bukan niat ibadah kepada Allah, tapi hanya sebatas ria atau mendapatkan pujian gitu. Itu dari tinjauan agama gimana Ustaz? Kurban atau udhiyah ya, itu artinya kan menyembelih binatang pada hari nahar tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu inti daripada ibadah kurban itu adalah menyembelih sifat kebinatangan kita, karena hati kita itu dikuasai oleh 4 kekuatan kata Nabi. Pertama malaikat, kedua binatang jinak, ketiga binatang buas, keempat iblis dan setan. Jadi hati manusia itu dibagi 4, dikuasai oleh 4 kekuatan. Nah, jadi malaikat ini dikepung oleh setan, iblis, hewan buas, hewan jinak. Dikeroyok lah. Seperti saat ini umat Islam dikeroyok oleh umat-umat yang lain. Nah, dengan adanya kurban, kita berkurban, kita mengurangi kekuatan seperti binatang jinak atau binatang buas ini dalam diri kita dengan cara kita sembelih. Ya, maksudnya sifat kebinatangan kita itu kita turunkan. Nah, kalau binatang jinak apa sifatnya? Makan. Yang penting perutnya kenyang. Kalau perutnya kenyang, udah punya tempat tidur bagus, binatang kan pertama yang dipikirkannya kan makan. Ya sapi misalnya ya, makan, terus kandangnya nggak ada nyamuknya, bersih. Kemudian ada pasangannya. Kalau yang 3 ini udah ada, dia udah betah seumur hidup seperti itu. Dia nggak mikir yang lain. Nah, kita manusia pun kadang-kadang seperti itu. Yang kita pikirkan tiap hari itu makan, bagaimana supaya makan enak, bergizi, memenuhi gizi standar. Ya, kepengen punya rumah bagus, nyaman, kasur yang empuk. Kemudian kepengen punya istri cantik, bagaimana istrinya selalu cantik, burik terus. Nah, kalau itu saja yang kita lakukan pada kehidupan ini, nah itu yang berkuasa di dalam diri kita adalah binatang jinak. Nah, kita korban, kita sembelih sifat yang model begitu. Jangan tiap hari mikir makanan melulu. Nggak ada ngomong masalah agama, nggak ada. Yang diomongin agar ketemu ya dagang. Yang di kampung yang diomongin ya sawah, sapi, rumah, kendaraan, mobil, itu yang dibangga-banggakan. Nah, itu kenapa itu terjadi? Karena sifat binatang jinak yang ada dalam diri kita itu belum kita sembelih. Salah satu hikmah dari kurban. Kemudian binatang buas. Nah, manusia juga ada hatinya itu dikuasai oleh sifat binatang buas, perempat. Apa contohnya binatang buas? Sukanya membunuh, menyiksa. Nggak melawan, baca atulah ditapuk aja lah ya. Udah nggak melawan masih aja udah apa namanya, udah kalah ya kan, masih aja ditimpa. Itu namanya orang terindikasi punya sifat binatang buas ya. Apa, mencuri, korupsi, itu sifat binatang. Itu biasanya dilambangkan sifatnya binatangnya tikus biasanya. Tikus ini termasuk binatang buas loh ya, dia ganggu orang soalnya.
Makanya tikus ini dilambangkan orang-orang yang korupsi. Tiba-tiba dalam lemari kita baju udah bolong-bolong, kita nggak tahu, ternyata ada bolong-bolong. Ini kerjaannya tikus. Begitu juga orang korupsi, tiba-tiba udah ambil duit negara, ya kan, dan seterusnya. Nah, dengan kurban ini kita sembelih. Ya. Begitu pula dengan iblis dan setan tadi. Nah, malaikat ini yang perlu kita tambah kekuatannya, kita kirim kekuatan supaya malaikat ini bisa memperluas pengaruhnya dan kekuasaannya di hati. Bagaimana caranya? Nah, dengan banyak berbuat kebaikan, banyak berzikir, banyak mutolaah, banyak baca Quran, banyak sholawat, banyak silaturahmi. Nah, pepatah mengatakan teman 1000 masih kurang cukup, tapi 1 musuh lebih dari cukup. Makanya jangan menambah nama musuh. Kalau bisa musuh-musuh yang lama itu islah. Kira-kira begitu. Jadi kalau ada lagi pertanyaannya silahkan. Tentang masalah kurban itu Ustaz ya. Ya kan ada namanya orang nih di lingkungan terdekat kita punya masjid. Terus kira-kira ada tetangga kita motong di rumah. Itu lebih afdal mana? Nah, yang kedua, gimana ada tarik ulur masalah kurban ini antara pihak masjid dengan pihak yang di luar masjid, itu hukumnya bagaimana tuh Ustaz? Ya cuman segitu aja Ustaz, sekian. Ya kalau masalah hukumnya yang seperti itu ya nggak jelas hukumnya ya. Karena kurban ini boleh di masjid, boleh di rumah. Cuman kalau di rumah, di tempat pribadi, korban kita sendiri. Ya, misalnya Maitek Nasrul punya banyak duit, korban di rumahnya sendiri, beli sapi sendiri, boleh. Yang nggak boleh itu tetangga disuruh korban di rumahnya, nggak boleh. Ya, kurang afdol. Ini kalau ingin kita misalnya nggak mampu kurban sendiri, ya kita gabung ke masjid, ke musola terdekat, atau panitia yang mengadakan kurban. Nah, jadi kurban ini tidak bisa dibuat main-main ya, karena kalau kita berani menjadi panitia kurban, pelaksanaannya harus benar, hewan kurbannya harus benar, pembagiannya harus benar, dan duit kurbannya harus habis. Jangan sampai masuk kantong kita ya. Kalau masuk kantong kita dalam tahun itu pasti diambil oleh Allah 70, 700 bahkan tanpa lipatan yang kita tahu. Nah, misalnya ada kelebihan duit korban nih 1 juta ya kan, tanpa kita musyawarah kita masukin ke kantong kita. 7 juta kali aja 70 juta, 700 juta bisa 7 miliar. Nah, bisa dengan napas kita diambil sekalian sama Allah, karena kurban ini sangat berbahaya. Nah, itu ibadah zohir ya. Jadi dimanapun kurban nggak apa-apa. Atau kita kirim ke tempat penyembelihan kurban juga boleh, penyembelihan hewan. Hanya saja nanti harus kita tunggu di situ. Yang kurban harus melihat kurbannya disembelih. Kalau bisa laki-laki ya, dia sendiri yang nyembelih, disunatkan. Kalau dia takut nyembelih, minimal dia lihat kurbannya disembelih. Di tempat pemotongan boleh. Karena apa? Karena pembagian kurban ini lebih baik diantar ke rumah-rumah daripada orang suruh jemput. Plastiknya diantar ke rumah-rumah. Sama dengan akikah. Akikah itu lebih baik dimasak di rumah, kemudian diantarkan ke rumah orang miskin. Bukan orang miskin diundang ke rumahnya. Ya, diantarkan ke orang-orang miskin yang berhak. Dan orang-orang kaya, masalah kurban, orang-orang kaya hanya diperbolehkan untuk memberi makan. Misalnya di sini kurban misalnya, kemudian dimasak. Nah, orang-orang kayanya cuma makan di masjid doang, nggak usah nenteng pulang. Itu khusus untuk orang-orang miskin, kecuali kuotanya berlebih, cukup, tidak apa-apa. Tapi kalau kuotanya kurang, yang kaya dapat, yang nggak miskin dapat, yang kurban beri itu penitia besok bermasalah di akhirat. Ya. Jadi orang-orang kaya kurban itu dia hanya boleh makan di tempat matangnya. Nenteng pulang itu orang miskin, karena orang miskin jarang makan daging. Orang kaya kan tiap hari makan daging, duitnya banyak. Ngapain lagi rebutan daging
kurban. Kira-kira begitu. Ada lagi insya Allah. Baik, ini mungkin pertanyaan saya yang kedua Ustaz ya, terkait dengan batas kurban ini Ustaz ya. Secara lazim gitu ya, ada batasan kurban itu sampai 7 kali Ustaz ya. Secara menurut syariatnya gimana Ustaz? Apakah ibadah kurban nih tiap tahun selagi orang itu mampu, atau ada batasan sampai berapanya Ustaz? Dan satu lagi nih Ustaz, bagaimana kadang-kadang yang tergabung dalam panitia kurban itu ya, kadang-kadang seakan-akan takut kebagian daging kurban, sehingga ada yang menilap daging kurban itu sendiri. Itu gimana Ustaz? Masalah kurban berapa kali ya. Memang di kampung-kampung atau orang-orang kuno dulu ada rumor, itu rumor, nggak ada hadis, nggak ada ayat yang model begitu. 7 kali kurban sama dengan naik haji sekali, ada yang begitu juga. Atau kurban itu hanya 7 kali saja, ada yang begitu juga ya. Tapi itu sebenarnya cuma rumor. Sebenarnya kurban itu wajib atau dianjurkan setiap tahun bagi yang mampu, setiap tahun. Nggak ada batasnya sampai mati. Yang nggak perlu itu orang mati dikurbankan, nggak perlu. Ini kurban bapak saya udah mati, itu nggak perlu. Apa nggak sah? Jadi sedekah biasa. Karena kurban ini untuk orang hidup, dan untuk orang mati. Nah, itu masalah jumlah kurban. Jadi adapun yang bilang 7 kali kurban sama dengan pergi haji, itu sebenarnya hanya memotivasi orang kurban aja dulu maksudnya. Atau 7 kali kurban cukup, itu hanya memotivasi orang kurban. Karena orang itu kalau udah terbiasa kurban ketagihan, nampak kelihatan naik usahanya itu setelah kurban. Aman, nggak ada masalah, aman, nggak ada bencana setelah kurban setahun. Itu kan jaminannya. Ini kurban ini adalah jaminan asuransi keselamatan iman, Islam, badan, ya, keluarga dari bencana. Udhiyah itu tolak bala dunia, bala akhirat ditolak dengan kurban. Misalnya tahun ini kita kurban terus mati, insya Allah nggak kena azab kubur. Nah, itu janji Nabi. Tahun ini kita kurban nih, terus 6 bulan kemudian mati, insya Allah nggak kena azab kubur. Kenapa? Karena kita ada dijamin selamat dari bala dunia, bala akhirat, termasuk azab kubur itu. Hanya orang kalau punya duit nggak kurban rugi. Kecuali yang nggak punya duit udah dikorbankan sama Rasulullah. Kata Nabi, ini kurbanku dan keluargaku, ini kurbanku dan umatku. Maksudnya umat Rasulullah yang nggak mampu kurban, kurbannya ikut Rasulullah. Makanya jangan tiru-tiru orang nggak punya duit. Kalau kita punya duit, itu sono nggak kurban, dia nggak punya duit, kita punya duit. Nah, yang tiru itu yang kurban. Nah, itu insya Allah. Terus tadi apa lagi?